Hukum karma. Adakah dalam Alkitab? Suatu renungan singkat untuk komunitas Kristen. 1. Hukum karma. Ajaran hukum karma dalam beberapa agama telah banyak dipercaya oleh masyarakat umum. Banyak orang mempercayai adanya akibat atau upah dari apa yang dilakukan seseorang, baik dalam kehidupan ini maupun terjadi setelah kematian. Jika seseorang melakukan hal baik, maka orang tersebut akan menerima sesuatu yang baik. Demikian sebaliknya, bila yang dilakukan adalah jahat, suatu saat orang tersebut akan menerima sesuatu yang buruk. Dalam agama tertentu, akibat atau upah yang terjadi setelah kematian bisa dalam bentuk reinkarnasi, terlahir kembali ke dalam dunia sebagai makhluk dalam tingkatan yang lebih rendah atau tinggi, atau sesuatu yang sifatnya rohani di alam kekekalan. 2. Karma dalam hidup sehari-hari. Secara umum, karma dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, 1. Orang yang ramah dan suka membantu tentu memiliki banyak teman. 2. Murid yang malas membuat pekerjaan rumah dan belajar tentu akan mendapat nilai rapot yang kurang bagus. 3. Bila kita rajin menyirami, memberi pupuk, dan merawat tanaman atau pohon kita, tentunya tanaman atau pohon tersebut akan menghasilkan bunga atau buah yang baik. 4. Jika kita tidak menjaga kebersihan makanan, kita akan mudah dan sering sakit. 3. Hukum karma dalam Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan hukum karma, tetapi Alkitab memiliki hukum tabur tuai yang mempunyai beberapa kesamaan, di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang baik atau buruk sesuai dengan baik atau buruknya perbuatan kita. Alkitab mengajarkan bahwa manusia hidup di dunia hanya satu kali. Setelah kematian jasmani, kita akan dihakimi. Tidak ada reinkarnasi atau kelahiran kembali ke dalam dunia. Setelah meninggal, manusia hanya memiliki dua pilihan, yaitu tinggal bersama Tuhan di sorga atau bersama iblis di neraka. Apapun kebaikan dan ritual yang kita lakukan di dunia, semua tidaklah cukup membuat kita menjadi kudus yang dapat diterima oleh Tuhan di sorga. 4. Hukum karma dan anugerah Allah. Allah adalah adil. Karena dosa dan kejahatan, semua manusia harus dihukum. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia. Karena itu Dia telah mengirim Tuhan Yesus ke dunia untuk menerima hukuman atau balasan kejahatan manusia di atas kayu salib. Barang siapa menerima karya keselamatan dan pengorbanan Tuhan Yesus akan menerima pengampunan dan dibebaskan dari hukuman. Banyak manusia berbuat baik karena ingin mendapatkan karma atau balasan yang baik dan tidak menerima karma buruk atau dihukum. Tetapi karena anugerah Allah, manusia yang tidak layak atau tidak baik dapat menerima kasih, kebaikan, dan pengampunan dan tidak dihukum. 5. Hukum kasih dan hukum karma. Setelah menerima kebaikan Tuhan, Tuhan ingin kita menjalankan dua hukum utama, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Motivasi kita melakukan yang baik bukan lagi untuk mendapatkan karma baik atau takut mendapatkan karma buruk, tapi karena kita harus mengasihi. Sebagaimana kita telah menerima kasih dan kebaikan dari Tuhan kita. Kita harus terus belajar firman Tuhan dan hidup benar dan penuh kasih. Hal ini memang tidaklah mudah, tetapi dengan doa, usaha yang sungguh, dan anugerah berkelanjutan dari Kristus, kita dapat hidup makin baik, makin benar, dan makin kudus.
Setelah kita mendengarkan uraian tentang hukum karma, hukum tabur tuai, dan betapa besarnya kasih dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, baiklah kita berdiam sejenak dan kita melakukan perenungan diri. 1. Pikirkanlah 3 kebaikan apa yang telah kita peroleh dari Allah secara nyata dalam kehidupan kita dalam 1 bulan terakhir ini. 2. Ketika kita masih berdosa, kita telah menerima keselamatan dan banyak kebaikan dari Tuhan. Pikirkanlah 2 hal apa dari hidup kita yang perlu kita ubah agar kita menjadi lebih baik dan benar, sebagai respon kebaikan dan anugerah dari Allah yang telah kita terima selama ini.